timbul pertanyaan antara sebetulnya kalau kita ini minta tolong seperti kepada Riza atau nama Rizanya, begitu kita menyebut nama Bismillah yang nama itu bukan Allahnya tapi Allah adalah zat dan nama adalah sifat, sesungguhnya kita itu minta pertolongan kesimpulannya pada sifat, pada namanya ya, bukan pada zatnya. Iya, benar. Jadi kita itu tawasul kan istilahnya. Makanya kita tadi anak terjemahan itu ada dua penerjemahan. Kalau kita mengambil fiilnya itu asta'inu, jadi aku meminta bantuan, berarti artinya itu gini, saya meminta bantuan dengan bertawassul dengan namanya Tuhan, bukan zatnya Tuhan. Nah, itu. Tetapi kalau kita katakan saya memulai pembahasan ini dengan nama Tuhan, maksudnya itu saya memulai ini dengan bantuan nama Tuhan, bukan dengan zatnya. Makanya tadi ada iskalan, kenapa harus pakai nama? Kenapa bukan zatnya langsung? Kita jawab tadi karena makom zat, yani makom huwa, itu tidak terkenali. Itu. Tetapi kalau selain Tuhan, contoh misalnya kayak saya misalnya, saya mau minta tolong ke Yusuf, tidak perlu pakai nama Yusuf lagi. Kenapa? Karena nama saya dan zat saya itu tidak azhar, tidak jelas, tidak raushan, tidak bayin bagi antum semua. Tidak seperti antum melihat tangan nih. Ketika antum melihat tangan nih kan jelas banget nih. Nah, nama saya dengan zat saya itu bagi antum tidak seperti itu. Makanya ketika kita katakan saya mau minta tolong Yusuf, ya ini bukan dengan nama Yusuf. Ada beberapa jawaban lagi yang tapi menurut Ana jawaban-jawaban yang contoh misalnya mereka jawaban-jawaban yang lain, contoh misalnya mereka katakan begini, sebenarnya nama dan Allah itu satu, dikatakan gitu. Jadi kita mengatakan benar bahwa Allah itu adalah nama, tetapi karena Allah itu justru mereka katakan begini, dia bilang karena Allah itu dia tidak ma'rifah. Mereka katakan gitu. Ya ini tidak jelas bagi kita. Lah kita katakan kalau Allah itu tidak jelas, terus yang lebih jelas daripada Allah itu apa terus? Itu iskalan kita terhadap jawaban itu yang menurut Ana sulit untuk dijawab iskalannya. Ini kalau misalnya dikatakan bahwa Allah itu tidak jelas bagi antum, lalu akan Anda tanya, lah kalau Allah itu tidak jelas, terus yang lebih jelas daripada Allah itu apa bagi antum? Nah, akan kesulitan mencari jawabannya karena dikatakan bahwa wujud Tuhan itu wajibul wujud, sedangkan selain Tuhan itu mumkinul wujud. Nah, kalau yang wajibul wujud saja tidak jelas bagi kita, apalagi yang mumkinul wujud. Nah, itu. Kalau ada yang bertanya, dari mana kamu tahu nama Tuhan itu Allah? Bagaimana jawabannya, Ustaz? Kalau itu nakli. Nakli yakni apakah disampaikan, diriwayatkan langsung oleh Nabi atau para imam atau lisan-lisan yang lain. Kalau itu nakli, kita tidak bisa penamaan nama, setiap nama itu dia tidak bisa akli. Jadi dalam pembahasan itu kan ada dua, ada akli, ada nakli. Nah, nama itu tidak bisa akli, nama itu harus nakli. Mungkin antum akan bertanya, kenapa? Kenapa antum katakan nama itu harus nakli? Kenapa tidak akli? Karena antum ingat enggak di pelajaran mantik yang kemarin Ana sampaikan, itu ada pembahasan dalolat. Dalolat itu ada 3, ada dalolat akli, ada dalolat tabiat, ada dalolat waz'i. Dalolat waz'i itu adalah dalolat kesepakatan. Contoh misalnya kalau saya dengan Bapak sama-sama bersepakat bahwa kalau lampu warna merah berarti kita berhenti, maka itu ketika lampu merah kita akan berhenti. Berarti merahnya lampu itu mendalilkan terhadap kita bahwa kita harus berhenti. Nah, ini namanya kesepakatan. Lalu kesepakatan ini ada 2, ada lafzi dan ada ghairi lafzi. Jadi dalolat ada 3, dalolat akli, dalolat tabai, dalolat waz'i. Dalolat waz'i atau kesepakatan itu ada 2, ada lafzi, ada ghairi lafzi. Ada lafzi, ada selain lafzi. Lafzi ini yang keluar dari lisan. Nah, nama itu salah satu dalolat terhadap lafzi. Jadi ketika antum memberi nama, contoh misalnya gini, antum
ngasih nama anak itu, antum katakan gini, antum katakan samaituka, kalau misalnya anaknya laki-laki, samaituka Aliyan. Atau kalau namanya anaknya perempuan, samaituki Fatimata. Misalnya gitu. Jadi nama itu nakli daruratnya, bukan darurat akli. Kita tidak bisa, oh akal saya mencerna ini bahwa nama Tuhan adalah Allah. Tidak bisa. Itu dalilnya dalil akli, dalil nakli. Apakah dari Quran atau dari riwayat dan sebagainya. Menyangkut pembahasan Allah, jadi Allah itu kan kalau antum tulis itu, antum tulis alif, lam, kemudian ha. Jadi menyangkut nama Allah itu ada dua atau tiga pandangan kalau tidak salah, atau dua pandangan atau tiga pandangan kalau tidak salah. Ada yang mengatakan aslinya Allah itu dari kata ilah, dari kata ilah, yakni ilahun wahidun, yakni Tuhan yang satu. Ada lagi yang mengatakan bukan, aslinya Allah itu dari kata weloh, waw, lom, alif, ha. Artinya apa? Artinya yang dicintai. Yani ma'syuq. Bagi orang-orang irfan, para arif billah, Allah itu bukan dari kata ilah. Mereka mengatakan Allah itu dari kata weloh, yani ma'syuq. Kita osyik, Allah ma'syuq. Bagi orang-orang mutakallim, bagi orang-orang fikih, bagi orang maksud fikih itu yakni orang-orang umum, yakni yang bukan di jenjang irfan dan sebagainya, mereka mengatakan Allah itu dari kata ilah, yakni yang disembah. Ilahun wahidun, yakni ma'bud, yang disembah. Sedangkan weloh bagi orang arif itu dikatakan ma'syuq, yakni yang dicintai. Ish itu ma'syuq dengan osyik, itu asli katanya itu dari ain, shin, qaf. Asyaka, yashiku, ishq. Nah, ishq itu apa? Ishq itu orang Arab, ada pohon, antum mungkin pernah lihat, anak kayaknya pernah lihat dulu di Indonesia waktu masih di Indo dulu. Ada pohon, dia pohonnya itu kayak bukan benalu, ya Allah. Dia modelnya benalu, tapi biasanya benalunya itu di pohon-pohon bonsai gitu. Bukan benalu yang di pohon jambuan gitu atau di pohon mangga, bukan. Benalu yang di pohon-pohon bonsai itu kan dia seperti urat-urat tuh, kalau antum pernah lihat, seperti urat-urat benalunya. Atau mungkin anggrek tuh. Anggrek itu kan ada yang urat-uratnya itu kan ya. Nah, ada satu pohon yang dia punya dua urat, itu uratnya itu saling melingkar satu sama lain. Jadi uratnya itu saling melingkar satu sama lain. Nah, orang Arab menyebutnya itu sebagai ish. Nah, itu. Nah, ketika dikatakan osyik wa ma'syuq, yakni kita dengan Tuhan itu tiada jembatan lagi, tiada pembatas lagi. Akhirnya tiada lagi aku dan tiada lagi Tuhan. Yang ada hanya wa. Osyik itu pecinta, tapi bukan pecinta. Maksudnya pecinta, tapi bukan pecinta yang seperti difahami secara umum. Kalau secara umum pecinta itu kan ini orang yang mencintai. Tetapi osyik itu yakni orang yang tidak melihat dirinya lagi. Jadi osyik itu dikatakan osyik, ini pecinta, kalau mau diterjemahin bahasa Indonesia kita katakan misalnya pecinta sejati deh gitu kan, karena kan banyak misalnya di Facebook, wah pecinta sejati walhasil. Kalau kita mau katakan pecinta sejati, yakni dia tidak lagi melihat dirinya. Yang ada itu hanya ma'syuq, yang ada itu hanya yang dicintai itu, sehingga dia akan memaksa dirinya untuk melebur kepada yang ma'syuq itu. Sama seperti yang dulu pernah awal-awal kita diskusi di Hangouts, Anda pernah misalkan terhadap bara api. Bara api itu dengan api itu kan dua hal yang berbeda itu sebelumnya. Baranya itu warna hitam, yakni arang, sebelumnya warna hitam, api adalah api. Tetapi ketika bara dekat dengan api dan api terus lama-kelamaan terus merasuk kepada bara, terus merasuk kepada bara, terus merasuk kepada bara,
lalu si arang itu meninggalkan zatnya. Dia bukan lagi sebagai arang. Sehingga ketika arang menjadi bara, antum tidak mengatakan lagi dia sebagai arang. Antum katakan ini apa? Antum mengatakan in otash, antum mengatakan ini api. Gitu. Antum tidak lagi mengatakan ini arang. Sehingga arang itu sudah melepaskan hakikatnya. Dia bukan lagi dia. Dia adalah yang dicintainya itu. Nah, kalau osyek maksyuk begitu. Jadi osyek itu tidak lagi melihat dirinya, tidak ada lagi si penyembah dan yang disembah. Tidak ada lagi si pecinta dan yang dicinta. Tidak ada lagi si muhid dan si muhod. Tidak ada lagi yang si penuju dan yang dituju. Melainkan yang ada hanya dia saja. Jadi satu sudah melebur. Itu kalau di osyek, yakni terjemahan makna sesungguhnya osyek yaitu bukan pecinta seperti yang difahami orang-orang umum, mencintai apa gitu, bukan. Jadi nama ketika Nabi Adam dulu, yakni pembahasan secara mutakalimnya, ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, sekalipun beberapa keyakinan yang lain dikatakan Nabi Adam tidak pernah dikeluarkan dari surga dan sebagainya. Kita yang umum itu dulu biar enak masuk ke nama itu. Ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, lalu Nabi Adam bertobat. Nah, dikatakan terus gimana saya mau bertobat? Tuhan mengatakan maka bertawassullah dengan nama itu, ketika dikatakan wa yatalaqal Adam, Nabi Adam itu menarik kepada Tuhan dengan nama itu, nah itu yakni ahlul bait, ahlul kisah. Maka hakikat daripada antum katakan aku meminta bantuan, kalau antum menerjemahkan dari asta'inu atau ibtada'tu, yakni aku memulai segala sesuatu dengan menyebut nama Tuhan, yakni dengan bantuan, hakikatnya itu yakni dengan bantuan ahlul kisah, ahlul bait. Ahsan, itu misdaknya, hakikat aslinya nama-nama Tuhan ya mereka itu. Itu kenapa dikatakan bukan zatnya, kita bukan kepada zat Tuhan itu. Hakikat zat Tuhan itu tersembunyi. Siapapun tidak bisa sampai. Nabi Akram, Nabi yang paling mulia itu pun tidak bisa sampai di makom huwa itu. Makanya saya katakan tidak ada yang mengenali zat Tuhan kecuali dirinya itu, maksudnya itu, yakni dia di makom yang tersembunyi sekali itu, di makom yang tidak ada yang bisa mencapainya. Kenapa? Ya. Karena kalau antum mengenali secara keseluruhan hakikat Tuhan, yakni kalau antum mengenali hakikat zat Tuhan yang tersembunyi itu secara keseluruhan, berarti antum Tuhan, bukan Tuhan itu. Kenapa? Karena kita kan ada pembahasan antara olim dan maklum, yang mengetahui dan yang diketahui, yang mengenali dan yang dikenali. Nah, yang mengetahui sesuatu itu tentu lebih mulia daripada yang diketahui. Yang mengetahui sesuatu tentunya lebih tinggi daripada yang diketahui. Kenapa? Karena kalau antum tidak lebih tinggi, gimana antum mau mengetahui secara keseluruhan yang antum ketahui itu? Contoh misalnya ini deh, ini. Nah, ini. Kelihatan kan ini anak megang apa nih? Nah, ini. Kalau saya tidak lebih tinggi daripada ini dari segala sisi derajatnya, maka saya tidak bisa mengenali ini secara baik, secara keseluruhan. Nah, karena saya lebih tinggi daripada ini, lalu saya bisa mengenalinya. Nah, Tuhan juga gitu. Kalau antum bisa mengenali makom zat Tuhan, ya berarti antum Tuhan, bukan Tuhannya, bukan Tuhan itu. Hakikat nama, yakni ketika dikatakan nama Tuhan, wujud luarnya apa? Yaitu para maksumin itu. Nah, fana itu gimana? Jadi gini, dalam hikmah muta'aliyah Mulo Sadro dijelaskan ada 4 perjalanan seorang pesuluk dalam menjajaki dan mengarungi lautan kehidupan ini, lautan kehambaan ini, yakni derajat awal, yakni safar awal, perjalanan pertama dikatakan perjalanan seorang pesuluk, seorang hamba dari makhluknya menuju kepada Tuhannya. Ini dilakukan dengan cara
awal dengan ma'rifat tadi itu. Ma'rifat yang kita katakan ketika dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, yani illa liya'rifuni, yani awal ma'rifat dengan Tuhan dan sebagainya. Nah, ma'rifat ini antum bisa pakai ma'rifat yang semampu antum, semakin antum bisa kuat memakrifati Tuhan, tapi bukan di makom zatnya sekali lagi. Jadi kunci-kunci tadi itu harus tetap antum pegang. Ketika anak katakan Tuhan tidak bisa dikenali di makom zat, itu kunci. Jadi itu antum harus pegang. Sehingga ketika anak mengatakan antum memakrifati Tuhan, berarti memakrifati Tuhan bukan di makom zat, melainkan di makom apa? Di makom sifat-sifat itu. Bukan di makom yang tersembunyi. Nah, jadi semakin antum memakrifati Tuhan, sebatas pengenalan antum itu, sebatas itulah antum mengibadahi Tuhan. Nah, dan sebatas itu pula antum melakukan perjalanan pertama itu. Dirunut. Sebatas mana antum memakrifati Tuhan, maka sebatas itu pula antum mengibadahinya. Kenapa? Karena ibadah, mizon, timbangan ibadah itu diukur dari ma'rifat antum. Antum mau sholat 1000 rakaat, tapi kalau ma'rifat terhadap Tuhannya 0, dibanding orang yang sholatnya cuma 2 rakaat, tapi benar-benar ma'rifat terhadap Tuhan, sholat antum yang 1000 rakaat tidak ada apa-apanya. Itu dikatakan. Itulah kenapa dikatakan dalam hadis, berpikir tentang Tuhan satu detik, yakni lahzah. Lahzah itu bukan detik, sesaat. Yani seketika gitu, yani lebih kecil daripada detik, yani suatu waktu, itu lebih utama daripada 1000 sholat. Itu. Kenapa? Karena memang timbangan dan ukuran peribadatan itu bukan pada banyaknya ibadah, melainkan pada ma'rifatnya. Nah, semakin kita memakrifati Tuhan, maka ibadah kita itu semakin melonjak tinggi. Maka awal runutan pertama, semakin kita ma'rifat tinggi, maka senilai itulah ibadah kita dihukumi. Dan sebatas mana ibadah kita, maka senilai itulah perjalanan pertama kita menuju Tuhan itu. Oke, sampai di sini ini perjalanan yang pertama. Ini perjalanan yang pertama, oke? Nah, ketika kita sudah melakukan perjalanan dari makhluk menuju Tuhan, ketika kita sudah melakukan perjalanan dari makhluk menuju Tuhan, lalu perjalanan kedua, perjalanan dari Tuhan perjalanan bersama Tuhan. Perjalanan pertama, perjalanan dari makhluk menuju Tuhan. Perjalanan kedua, perjalanan bersama Tuhan. Nah, perjalanan bersama Tuhan ini, antum sudah masuk ke dalam makom fana. Makom fana itu apa maksudnya? Makom fana itu, yakni antum sudah meleburkan diri. Antum sudah tidak lagi melihat diri antum. Yakni antum sudah membuang nafsi-nafsi. Membuang nafsi, yakni syakhsiatnya, membuang kepribadian antum itu, membuang kekhususan antum itu. Tetapi di sini masih tetap ada dua isme. Di sini masih ada dua isme. Kenapa dua isme? Karena dikatakan perjalanan makhluk bersama Tuhan. Jadi bersama Tuhan. Masih ada dua isme. Berarti fananya belum fana yang komil, belum fana yang sempurna. Nah, nanti di makom suluk yang kedua ini, si pesuluk, si hamba, itu akan mulai menyerapi asma-asma yang ada. Jadi asma-asma misalnya pengasih, penyayang, termasuk kalau antum pernah dengar ilmu-ilmu Tiyul Ars, ini yang dalam satu kelipat mata dia bisa sampai ke Mekah dan sebagainya. Nah, itu didapat nanti di derajat yang ini, di derajat yang kedua ini. Jadi ilmu-ilmu karomah apa itu didapatnya di derajat yang kedua ini. Nah,
Setelah itu masuk di derajat ketiga, yaitu perjalanan di dalam Tuhan. Nah, perjalanan di dalam Tuhan inilah fana lengkap itu. Ini fana komil, fana sempurna, yakni sudah tiada lagi keduaan. Yakni duaisme itu sudah tiada. Antum sudah tidak dikatakan bersama Tuhan, melainkan dikatakan perjalanan di dalam Tuhan. Yakni antum sudah tenggelam. Yang ada hanya Dia, yang ada hanya Zat. Nah, itu. Ini yang apa istilahnya, yang kalau orang disebut dalam ilmu irfan disebut wusul. Kalau antum pernah dengar wusul, yakni telah sampai. Telah sampai, yakni di makom ini, di makom ketiga ini. Itu sudah menyempurna dia. Tetapi penyempurnaannya itu bergantung kepada perjalanan pertama dan perjalanan kedua antum. Semakin perjalanan pertama antum itu baik, maka perjalanan kedua dan ketiga akan lebih baik. Lalu nanti perjalanan keempat itu tugasnya para anbiya, yaitu perjalanan bersama Tuhan dan Tuhan menuju makhluk kembali kepada Tuhan. Itulah sifatnya pemberi hidayah. Itu kerjanya para anbiya dan para imam dan juga para wali.